Itu di antara kalimat yang singkat mudah-mudahan bermanfaat. Di antara kesempurnaan di antara agama yang perkara yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan datangnya Nabi Muhammad SAW dan menghapus agama-agama sebelumnya itu tentang permasalahan kemurnian Al-Quran. Kemurnian Al-Quran. Al-Quran, ya, dari semenjak zamannya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, sampai kita saat ini, sampai nanti di akhir zaman, itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala keasliannya. Ya, tidak ada satupun dari zaman Nabi sampai nanti menjelang hari kiamat, ya, yang akan terjadi perubahan dari Al-Quran ini. Itu tidak ada. Kenapa? Karena setiap waktu, setiap zaman gantinya kurun waktu, Al-Quran itu akan dijaga dengan cara dihafal, ya, dicetak ulang, kemudian diperiksa ada tidak kekeliruan. Kekeliruan satu huruf saja, itu penerbit atau percetakan itu langsung di-stop. Terbitan ini tidak boleh disebar. Nah, jadi mereka harus terbitkan harus cetak ulang lagi sesuai dengan mushaf yang ada, sesuai dengan apa yang aslinya, seperti itu. Nah, beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain Allah sendiri yang mengatakan yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka ahlul kitab itu biasa untuk membolak-balikan, merubah-rubah ayat dari tempat-tempatnya. Iya. Dan kenapa seperti ini? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjamin bahwasanya Taurat Injil itu akan ada penjagaan, tidak. Ya. Di antara bukti bahwasanya Injil itu setiap 25 tahun itu ada revisi. Ya. Kita di sini ada psikolog, ada seorang teman yang dia itu memperdalam ilmu tentang Injil. Dia punya beberapa cetakan Injil. Sampai dia punya 6 cetakan Injil. Nah, dari cetakan terbaru sampai cetakan sebelumnya itu pasti ada perbedaannya. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak. Berarti kalau seandainya tidak ada Injil yang otentik datang dari Nabi Isa, tentu akan rawan sekali dengan perubahan. Akan disesuaikan dengan hawa nafsu para pendeta. Seperti itu. Dan seperti ini tidak akan bisa ada titik temunya karena ada perubahan dari manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau kata Allah, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari pencipta kamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang paling tahu tentang hukum-hukum yang paling baik untuk manusia. Diturunkan Al-Quran itu paling baik, paling sesuai dengan setiap zaman, dan dikasih jaminan tidak akan berubah-ubah. Adapun Injil sudah dirubah, dimasukkan pula permasalahan-permasalahan yang tidak pantas, penghinaan-penghinaan kepada Nabi. Di antara kisah yang ada di dalam Injil, nanti silahkan dibuka, ya, tentang kejadian-kejadian. Jadi ada bab khusus tentang masalah kejadian-kejadian, dan di situ diceritakan bagaimana Nabi Lut, berzina dengan putri-putrinya sendiri. Nabi Lut punya 2 orang anak perempuan. 2 orang anak perempuan ini mencekoki abinya, bapaknya ini dengan minuman keras sampai mabuk. Akhirnya mereka berzina. Di antara kisah lain di situ menceritakan bagaimana Nabi Allah Daud alaihi salam, dia pernah naik satu menara. Ternyata di bawah dia melihat ada perempuan yang mandi. Ketika ditanya siapa itu, oh itu adalah istrinya panglima perang. Akhirnya sama Nabi Daud, panglima perangnya itu disuruh untuk berjihad. Sementara Nabi Daud mendatangi istrinya, kemudian menzinainya. Kata si perempuan ini, saya ini sedang dalam keadaan haid. Akhirnya tetap dizinai sama Nabi Daud. Setelah itu, pemimpin perangnya itu dibikin makar oleh Nabi Daud untuk dibunuh. Ya, caranya gimana? Setelah berperang, prajuritnya suruh mundur, tinggal panglimanya sendiri di depan sehingga akhirnya dia mati. Nah, panglimanya itu mati, akhirnya istrinya ini dizinai oleh Nabi Allah Daud, dan kemudian setelah itu dinikahi setelah matinya panglima tersebut. Ini isi apa ini? Ini penghinaan kepada para nabi. Ya. Mereka adalah para nabi yang wajib untuk dijaga kehormatannya. Tidak mungkin ini terjadi karena mereka adalah utusan Allah, dan Allah akan menjaga mereka dan juga menjaga keluarga-keluarga mereka dari kekejian, kekotoran seperti ini. Iya. Nah, sedangkan ini tidak. Silakan dilihat di dalam Injil. Ini diceritakan.
bagaimana Nabi Lut berzina dengan putrinya, bagaimana dengan Nabi Daud berzina dengan istri panglimanya, panglima perang anak buah dia. Nah, ini adalah penghinaan kepada Nabi. Kita tidak merasa asing, kok bisa ya ini terjadi di Injil? Iya, mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena tadi yang pertama, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Injil itu akan dijaga sampai akhir kiamat. Injil itu terus diperbaharui, terus dirubah-rubah dari setiap 25 tahun. Sampai seperti itu. Sampai itu nanti silakan datang ke teman kita ini, ya dia orang Manado. Di Manado kan Kristen banyak ya. Dia belajar tentang kristologi. Dia punya Injil sampai 6. 2 diantaranya dibawa sampai sini. Kata dia, 2 Injil ini saja sudah berbeda. 2 Injil ini aja sudah berbeda. Sudah, yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak. Seperti itu. Saking bahayanya. Saking berbahayanya apabila kitab ini tetap dijaga. Di antara barakallahu fiik perbedaan antara bagaimana Islam ini menyempurnakan agama sebelumnya ialah tentang permasalahan diutusnya nabi-nabi yang dulu itu adalah hanya untuk kaumnya saja. Ya. Jadi Nabi Allah Musa untuk kaumnya, Nabi Allah Isa untuk kaumnya. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, baik dalam kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Ini, jadi diminta oleh Allah, diinginkan oleh Allah seluruh manusia itu satu agama, satu Tuhan, satu kitab, satu kiblat. Nah, kalau seandainya ini memang menginginkan persatuan, maka ini caranya. Kalau seandainya masih ada 2 agama, pasti akan ada perbedaan. Iya, sesama Islam aja masih ada perbedaannya kan, 2 itu. Apalagi kalau udah beda agama, beda kitab, beda petunjuk, beda panduan, beda hidayah. Maka sekarang bagaimana kita menentukan kebenaran? Sekali lagi kita katakan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa ketemu ya. Bagaimana Allah sekarang yang Allah inginkan? Ternyata yang Allah inginkan ialah agama itu seperti agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi yang sebelumnya ajaran dihapus tetapi kehormatan tetap dijaga. Iya. Ketika satu kisah di antara perjuangan para nabi, ada di antara para nabi yang mendapat penentangan dari istri-istrinya sendiri. Ya, seperti Nabi Allah siapa? Lut ya. Daraballahu mathalan. Daraballahu mathalan. Allah memberikan nalil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah memberikan satu contoh bagi orang-orang kafir dengan istri-istri dari kaum Nuh, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ya, 2 orang istri ini ada di bawah bimbingan Nabi yang saleh. Akan tetapi mereka mengkhianati suami-suami mereka. Dikatakan oleh para ulama, pengkhianatan istri Nabi Nuh, pengkhianatan istri Nabi Lut itu bukan dalam permasalahan zina. Bukan dalam permasalahan permasalahan yang keji, permasalahan yang orang awam sendiri tahu ini itu salah, zina, homoseks atau lesbiseks, tidak. Akan tadi permasalahan ini yang mereka ingkari itu permasalahan wahyu yang datang kepada Nuh dan wahyu yang datang kepada Nabi Allah Lut. Ya. Jadi Nabi dan keluarganya itu dijaga dari dijaga. Nah, kehormatannya dari kejelekan-kejelekan seperti ini. Tapi kalau seandainya kita melihat di Injil, justru di Injil sendiri diceritakan tentang Nabi Allah Daud yang zina dengan naudzubillah, panglima perangnya dalam keadaan haid lagi. Nabi Allah Lut yang berzina dengan putri-putrinya sendiri. Ini penghinaan kepada para rasul, penghinaan kepada para nabi. Padahal Allah menjaga mereka. Seperti itu. Ini dusta yang tidak mungkin ini terjadi. Karena Allah sendiri yang telah menyatakan. Ya. Jadi kalau dikatakan siapa sih Tuhannya Nabi Isa, siapa sih Tuhannya Nabi Muhammad, jawabannya satu. Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala sama. Akan tetapi sekarang kita lihat di mana sisi perbedaan Nasara, Kristen dengan Islam. Oh, perbedaannya kalau orang Islam hanya menuhankan Tuhan yang satu. Ya, menyembah Tuhan yang satu, tidak menduakan Tuhan, ya. Dan memang Allah itu tidak butuh, tidak mau untuk diduakan. Nah, kalau orang-orang Nasara, mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada Yesus, beribadah kepada Roh Kudus, ada juga yang beribadah kepada Maryam, ya, Maryam bintu Imran, ya. Dan ini adalah kesyirikan, tidak boleh dalam Islam. Ya. Tidak boleh pula dan kalau seandainya Nabi Musa ada, Nabi Isa ada, mereka akan mengingkarinya semua. Iya, akan mengingkarinya semua. Masa kita beribadah kepada orang yang makan minum? Isa makan.
ibunya Maryam juga makan, ya, berjalan seperti layaknya manusia. Lalu kemudian kita menyembah sesuatu yang lemah, tidak boleh. Kita ini menyembah sesuatu yang amat besar, yang amat kuat, yang amat perkasa, yang menciptakan alam semesta ini. Itu bedanya Islam dengan Kristen. Ya. Tidak dijaga kemurnian agama mereka, yang dijaga itu adalah Islam sebagai agama terakhir, dan diminta kepada seluruh orang yang memang kalau seandainya dia jujur kepada Injil, jujur kepada Taurat, jujur kepada Zabur, untuk ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya memang mereka jujur, saya ini pengikut Isa yang murni, maka dia pasti ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin ada kebencian. Ya. Dan di antara salah satu pelajaran yang disebarkan oleh orang-orang Kristen itu ialah mereka menanamkan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Sampai ada satu orang dulu yang mengatakan, saya itu pengen masuk Islam, saya itu nggak apa-apa beribadah dengan ibadah Islam, tapi satu yang saya nggak mau, saya nggak pengen mengikuti, saya tidak mau cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pernah dijejali dulu dia kebencian kepada Nabi Muhammad. Adapun Islam tidak boleh seperti itu. Dari sisi apa kita membenci Nabi SAW? Beliau itu berkata dengan wahyu. Beliau tidak pernah hawa nafsu, tidak pernah diikuti. Beda dengan kita manusia biasa. Sampai seperti itu. Itu diantara kesempurnaan Islam yang tidak ada pada agama-agama sebelumnya. Cukup nggak jawaban yang pertanyaan? Terima kasih, sudah jelas. Jadi ini sangat terima kasih sekali lagi Pak Ustaz. Jadi saya sudah cukup menangkap, sudah jelas bahwa intinya mungkin karena Isa sudah menyerahkan mandat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir mungkin kepada umatnya, kepada umatnya untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jadi juga nanti saya juga akan ceritakan dengan teman-teman saya yang ada di Surabaya. Ceritakan kepada mereka gitu bahwasanya apa yang kita anut sekarang itu adalah sebuah kesyirikan, yaitu peribadahan kepada selain Allah, kepada Nabi. Lebih sempurna berarti. Iya. Dan jadi gini Pak Ustaz, setelah saya tahu, karena tadinya saya belum tahu lah ya, saya minta maaf. Setelah saya tahu, hari ini juga saya mau disaksikan, saya akan kembali lagi ke Islam. Alhamdulillah. Allah. Berarti saya telah mengikuti ajaran yang salah sudah 1 tahun lah. Ya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban, kita ucapkan selamat datang kepada Mas Sito. Ya, yang dengan keinginan sendiri, dengan rela tanpa ada paksaan untuk bisa mengikuti Islam, ya. Dan Mas Sito patut buat bergembira. Kenapa? Karena insya Allah dosa-dosa Mas Sito yang selama ini dilakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keislaman Mas Sito. Hanya saja mungkin yang perlu kita ingatkan bahwasanya, ya, nah, setelah kita masuk ke lembaran baru ini, lembaran yang putih ini, jangan sampai kita coreng lagi dengan dosa-dosa, dengan amalan-amalan yang Allah benci, dengan amalan yang Allah murkai, ya. Nah, apalagi melakukan amalan-amalan yang bisa membatalkan keislaman seperti itu. Ya, mungkin nanti akan disampaikan nanti pada pertemuan di selanjutnya gitu ya. Di sana ada amalan-amalan yang kalau seandainya seorang Islam melakukannya, batal amalannya. Seperti itu, na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Dia harus cepat-cepat tobat dari itu. Juga melaksanakan amalan-amalan Islam yang lain seperti yang kemarin sudah dijelaskan kan. Salat, puasa, zakat, haji bila mampu. Iya. Nah, dan juga menegakkan keadilan gitu ya. Dan nah, insya Allah kalau seandainya memang kita sudah pasrah dengan Allah, masa iya Allah akan menyia-nyiakan kita? Enggak. Kita yang selama ini yang mungkin lebih dulu gitu ya, yang lebih dulu ngaji, lebih dulu Islam, lebih dulu belajar, kita masya Allah merasakan betapa nikmatnya Islam ini, betapa mudahnya kehidupan ini, ya. Walaupun kita juga sama seperti manusia lainnya, tertimpa musibah, tertimpa cobaan, tapi ya kita kembalikan kepada Allah. Ternyata Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ada. Nah, jadi kalau seandainya masih mau kebahagiaan dunia dan akhirat,
Ya, caranya satu, yaitu dengan menjalankan perintah Allah, mencoba merubah sesuatu yang mungkin kurang, sesuatu yang salah untuk kemudian diluruskan. Mau pasrah sama agama Islam ini, apa sih agama Islam ini dalam masalah ini? Oh seperti ini, maka kita pasrah, turut, tunduk. Oh ya sudah, kita lakukan seperti ini. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah akan menolong kita, ya, dan akan mengokohkan keislaman dan hak mengokohkan kaki kita di bumi ini. Tapi kalau seandainya sudah Islam lalu kemudian melakukan amalan-amalan yang membatalkan keislaman, ya masih memancing kemurkaan Allah, masih memancing adab Allah, ya, jangan salahkan kalau seandainya ternyata Allah nanti mengadab seseorang tersebut, naudzubillah min dzalik, kemudian kita terlepas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat hidup kita ini cuma sementara. Ya, di sana masih ada kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi ini cuma satu di antara dua, kalau nggak surga neraka. Ya, lepas kita dari surga sudah, hidupnya di neraka selama-lamanya, naudzubillah min dzalik. Ya, cuma ada dua. Dunia ini yang sekarang jadi patokan mau kemana kita nanti di akhirat kelak. Seperti itu. Barakallahu fikum. Saya mungkin untuk selanjutnya seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Mas Ito, insyaallah dan nasihat dari saya langsung disyaratkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bapak Sito, dan mudah-mudahan kepada warga Solok Jero yang lainnya untuk kembali kepada ajaran yang benar, kepada agama yang benar, kepada satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula Allah tegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, apakah itu Kristen, Yahudi atau selainnya, maka Allah tidak akan terima, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, keinginan Bapak Sito untuk masuk Islam itu suatu kenikmatan, suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bapak Sito, dan insyaallah taala juga kepada yang lainnya. Dan kita lihat apa yang membedakan Islam dengan agama Kristen atau agama yang lainnya, yaitu prinsip ajaran yang paling utama, penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu zat yang menciptakan kita, zat yang memberikan kita rezeki, memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, yang mampu melindungi kita, yang selalu menyayangi kita. Maka sudah sepatutnya kita hanya beribadah kepadanya. Suatu kebodohan kalau manusia beribadah kepada yang tidak menciptakan dia, bahkan sama-sama manusia, sama-sama diciptakan. Maka orang-orang Nasrani itu sebetulnya orang-orang yang paling bodoh, orang-orang yang paling jahil, karena menyembah manusia yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih bodoh lagi, Yesus mengajak mereka menyembah Allah, tetapi mereka jadikan Yesus sebagai sesembahan. Ini yang lebih bodoh lagi, Pak Sito. Ya. Kalau kita baca sejarah yang ditulis oleh orang-orang Kristen sendiri, orang-orang Kristen di masa lampau, mereka mengabarkan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan nanti 300 tahun setelah beliau diangkat ke langit, atau dalam istilah mereka dibangkitkan kembali. Jadi sebelum Yesus dilahirkan dan sebelum 300 tahun setelah dia diangkat ke langit, kalau begitu mereka tidak menyembah Yesus. Mereka baru menyembah Yesus setelah beliau dilahirkan, dan bahkan setelah 300 tahun beliau diangkat ke langit, atau istilah mereka dibangkitkan kembali. Maka ini sudah menunjukkan bahwa tidak sepatutnya
menyembah Yesus. Sebab kalau mereka mengatakan misalkan orang-orang yang tidak menyembah Yesus itu kafir, itu salah, bagaimana nasib manusia yang lahir sebelum Yesus? Bagaimana nasib mereka? Padahal Yesus baru saja lahir pada tahun Masehi, pada tahun 1 Masehi. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang lahir sebelum tahun Masehi itu ada ribuan tahun? Bagaimana nasib Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Daud dan sebagainya yang lahir jauh sebelum Yesus? Kalau begitu, kalau mereka berkeyakinan Yesus sebagai sesembahan yang benar, yang tidak menyembah Yesus salah, berarti semua para nabi itu mereka anggap kafir. Ini menunjukkan ajaran mereka itu ajaran yang salah. Itu pun mereka anggap Yesus sebagai sesembahan berdasarkan sebuah musyawarah. Masa Tuhan didasarkan dari sebuah musyawarah? Ini kan tidak masuk akal sama sekali. Tuhan yang disembah berdasarkan suatu musyawarah. Kalau begitu kita juga bisa. Kita bikin musyawarah, kemudian kita ganti Tuhan sesembahan kita. Oleh karena itu sangat berbeda ajaran Kristen dan ajaran Islam pada prinsip yang paling utama, yaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dan orang yang mau masuk Islam harus betul-betul yakin dan percaya serta mengamalkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan selain Allah semuanya salah, semuanya batil, harus diyakini dalam hati. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah yang akan diucapkan oleh Bapak Sito untuk menandakan sebagai seorang muslim. Untuk masuk Islam harus mengucapkan la ilaha illallah. Inilah artinya. Arti kalimat la ilaha berarti menganggap semua Tuhan yang disembah itu salah. Semua Tuhan yang disembah itu batil. Kemudian makna illallah meyakini yang wajib disembah, yang boleh disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kalau ada orang Kristen masuk Islam, tapi dalam hatinya dia masih membenarkan penyembahan kepada Yesus, maka dia bukan muslim. Dia belum jadi muslim, masih kafir dia, Pak. Walaupun dia ucapkan la ilaha illallah berulang kali, walaupun orang semua tahu dia sudah muslim, tetap dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dia masih kafir. Jadi bisa saja orang datang ke sini masuk Islam, yang tadinya murtad kemudian mau masuk Islam kembali di depan kita menganggap dia sudah muslim, tapi ternyata sayang sekali di hadapan Allah dia belum dianggap sebagai seorang muslim. Jadi percuma saja, Pak. Oleh karena itu, dalam beriman kepada Allah untuk masuk Islam harus betul-betul didasarkan oleh suatu kesadaran hati, Pak. Bahwa memang hanya Allah yang boleh disembah. Tidak boleh menyembah Yesus, tidak boleh menyembah yang lainnya, tidak boleh menyembah Bunda Maria, Rohul Kudus. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh disembah. Harus berdasarkan keyakinan seperti itu. Bukan karena ada suatu kepentingan duniawi, bukan pula kepentingan-kepentingan yang lainnya, tetapi harus betul-betul murni, ikhlas dari dalam jiwa, dari dalam hati, betul-betul masuk Islam karena sadar selama ini sudah salah. Selama ini sudah tersesat dengan ajakan para pendeta, tersesat dengan ajakan para romo. Maka saatnya sudah kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Islam agar selamat di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian juga harus betul-betul meyakini Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Yesus utusan Allah, bukan Tuhan. Sama dengan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus itu kita hormati, Pak. Umat Islam menghormati Yesus, tetapi tidak berlebih-lebihan. Kita hormati beliau sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Tapi dia utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesembahan. Demikian pula kita yakin sepenuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah utus mereka? Untuk apa Allah mengutus Yesus? Untuk apa Allah mengutus Muhammad? Satu, Pak. Satu, misi mereka sama. Semua para nabi, Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Isa, atau mereka sebut Yesus, Nabi Muhammad, misinya satu, Pak.
Allah kabarkan dalam Al-Quran, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul mengatakan, an ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Pak Sito kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini harus dipahami dulu, Pak. Iya. Kalimat la ilaha illallah berarti yakin hanya Allah yang boleh disembah. Kalimat Muhammadur Rasulullah, yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin juga hanya Islam satu-satunya agama yang benar. Ini, Pak, yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Iya. Barangkali mungkin Ustaz langsung, iya, langsung saja, Pak. Insyaallah taala kita bimbing kembali untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai pertanda masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang boleh disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Kemudian Pak Sito, setelah ini Pak Sito disyariatkan atau diajarkan dalam Islam untuk mandi. Untuk mandi kembali. Kemudian setelah itu melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, terutama melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan berhaji apabila mampu melakukan perjalanan haji. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekarang kita ini sama-sama bersaudara, Pak. Kita sama muslim, kitanya semua bersaudara. Kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada satu tugas lagi buat Mas Sito kayaknya, yaitu untuk menebus kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan selama ini ya, terutama ketika mengajak teman-temannya dulu masuk Nasoro gitu. Kayaknya kita sekarang punya kewajiban untuk mendakwahi mereka, menyelamatkan mereka agar bisa masuk Islam lagi, seperti itu. Jadi saya juga mau ngomong sama mereka. Ternyata setelah saya cermati, memang salah ajaran tadi. Khususnya keluarga, anak, dan tetangga yang ada. Iya, anak saudara saya. Soalnya ajaran pendeta kan sering itu dalam khotbah jadi gini, yang bisa masuk ke surga adalah itu yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi khotbah itulah yang membuat orang kadang-kadang itu ketujuh. Jadi nggak ada jalan lain untuk menuju surga kecuali yaitu mengikuti Tuhan Yesus. Padahal apa itu sudah manusia? Kata pendeta khotbahnya seperti itu terus. Kadang-kadang hampir berkali-kali lah ajaran itu. Saya diajak berpikir, Pak. Diajak berpikir. Nah. Kemarin juga pendeta dicari sama Ustaz Sufyan, mana diajak, dia lari kabur. Nanti saya mau ketemu sama pendetanya, Pak. Kasih tahu aja. Insyaallah nanti saya datang. Mudah-mudahan ya semuanya kembali. Kemudian yang paling penting, Pak, jangan sekali-sekali mau diajak pendeta mengikuti kebaktiannya, mengikuti kegiatan-kegiatannya. Ini sangat berbahaya, Pak. Jadi masyarakat akan melihat Pak Sito juga. Pak Sito saja sudah masuk Islam, tapi masih ikut di kebaktian misalkan ya. Nah, nanti khawatirnya yang sudah masuk Islam juga ikut-ikutan, pada akhirnya kembali lagi masuk Kristen.
Jadi mohon Pak Sito juga saling menasehati dengan yang sudah masuk Islam. Kamu kalau sudah masuk Islam, jangan lagi ikut kegiatan ibadahnya yang diadakan pendeta, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Iya. Masih banyak Pak di Sekitar 30-an. 30 orang. 30 orang berarti berapa kakak itu? Ya, kalau kakaknya nggak hafal saya. Jadi 30 orang. 2 Betel dan Advent itu. Iya. Atau Betel aja. GBI dan Advent. Itu 30 itu kebagi di 2 tempat itu. Apa? Tidak, jadi gini. Jadi kalau memang saya sempat ada sedikit kecurigaan, jadi seolah-olah ini agama kok kayak diproyekkan atau gimana ya. Jadi saya kan tadinya ikut organisasi GBI. Terus di situ ada muncul lagi organisasi yang disebut itu Advent. Jadi di situ kok kayak seolah-olah dimanfaatkan tuh. Ada proyek gitu. Iya. Jadi umat satu diajari 2 organisasi, hari Sabtu dan Minggu. Jadi seolah-olah itu umat yang di situ bingung, gitu. Dalam kebingungan sebenarnya. Terus sore saya nelpon Pak Kadus, minta pendapat. Ini kayaknya Pak Kadus kalau dibiarkan kayaknya kurang baik. Saya cerita lah padanya lah. Terus Pak Kadus bilang gini, Pak Ustaz, ya udah kalau gitu demi kesatuan, keamanan tetap kita jaga, lebih baik udah satu aja yang dimunculkan di situ. Udah dari agama saya saja. Pak Kadus kan Islam itu maksudnya. Maksudnya? Ya maksudnya orang pendeta itu nggak boleh masuk lagi lah. Itu keinginan dari Pak Kadus. Supaya jangan ada masalah. Betul. Itu akan ada masalah besar kalau mereka terus masuk. Jadi tadi Pak RT, Pak RW dari Cikatim, Pak Kadus Cikatim ya, sekarang sedang pertemuan di Seraksolo sama Pak Kadus Andi, Kadus orangnya. Jadi tetap nanti pendeta nggak boleh masuk lagi. Bagus. Ya, alhamdulillah. Dan rencananya kita juga mungkin akan meneruskan dakwah di sana, gitu Pak. Sama-sama saling meramaikan syiar. Cuma nantinya itu saya mohon, Pak, masalahnya di sana itu masalah pendidikan memang nggak ada. Ya pendidikan baik pendidikan agama maupun baca tulis lah ya, itu memang belum ada. Jadi nanti menugaskan siapa lah, Bapak Saimin apa siapa suruh ngajari di sana lah suatu waktu itu. Kan tempatnya kan udah ada lah ya, tempatnya itu. Kadang-kadang kan belum ada yang bisa baca doa sholat di mana gitu kan. Kadang-kadang ada. Iya, belum diajari. Bapak ikut kemarin pelayanan kesehatan? Ikut ya? Anaknya sunat. Anaknya sunat. Alhamdulillah. Nama aslinya siapa? Supandi alias Wasito Supandi itu nama tuanya. Wasito. Supandi dulu, Supandi nanti garis miring Wasito. Oh, Supandi itu nama Kristen. Supandi nama saya tapi aslinya. Alias Wasito. Kalau waktu dibaptis nama gerejanya, Alirannya. namanya apa juga? Oh, nggak diganti nama? Biasanya juga. Kalau Katolik iya. Kalau Katolik diganti nama. Kemudian berarti ikutnya ke Betel ke Advent? Ke GBI. Ke Betel. Pak Kirno ya? Iya. Jadi pendetanya itu lain-lain Pak ya? Iya banyak. Berarti ada 3 pendetanya. Ini banyak. Banyak. Iya kan ada dari organisasi GBI, terus Advent, terus GGP, terus ada lagi banyak lah. Dari mana saja yang datang? Itu yang dari Sidarja ada, Cilacap, Gandrung. Gandrung. Terus itu Pak Sujianto itu dari Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, Pak Sujianto. Kalau Romo sendiri apa? Katolik? Romo Katolik.
Tapi nggak ngadakan kegiatan di situ. Ada Ya, juga. biasa ada. Oh gitu. Ada. Kadang-kadang ada. Tempat tanggal lahir di mana tak? Tempatnya lahir. Tempat tanggal lahir Rawaku, Rawa. Desa Rawaku ya. Cilacap lah. Tanggalnya masih ingat? Tanggalnya itu harusnya lihat di KTP-nya di bawah lagi. Tahunnya aja. Tahun waktu PKI tahun berapa itu? 65. Iya itu. Suku Jawa ya. Sekarang sholat dulu. Sambil nunggu bisa mandi dulu. Iya. Sudah didatang belum? Iya. Lakukan itu. Permisi nih. Mandi besar.